Mas Ganjar, Mas Ganjar. Mas Anies, Mas Anies. Udahlah, terima kekalahan. Nih. Sekjen Nasdem. Ini kan sedang rame ribut hak angket, bentuk tim untuk hak angket DPR. Pertama kali narasi itu dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo. Sekarang itu disambut sangat tidak baik. Bahkan saya baca statement dari Nasdem itu malah nampar balik kepada Ganjar Pranowo. Coba kita baca nih. Udahlah Pak Ganjar. Udah Pak Ganjar. Jangan terlalu ngotot. Bahaya loh, bahaya. Masyarakat ini menjadi seperti apa kepada Pak Ganjar ini? Nasdem tolak ajakan Ganjar bentuk hak angket DPR, selidiki kecurangan Pilpres. Kita pakai akal sehat, kata Nasdem. Coba. Kita baca ya. Partai Nasdem menanggapi desakan Ganjar Pranowo agar para anggota DPR RI dari Koalisi Perubahan ikut mengusulkan hak angket. Hak angket yang dimaksud Ganjar yakni penyelidikan dugaan kecurangan pemilu. Ia merasa dengan ikutan partai pengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, maka syarat hak angket terpenuhi. Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu di tengah perhitungan hasil suara pemilu. Udah. Apapun ceritanya, bagaimanapun alasannya, ketika Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi, di tengah-tengah tim Amin sedang berjuang mati-matian dan Ganjar juga teriak ke sana kemari, Surya Paloh itu nerima kekalahan dan mengakui kemenangan. Itu poinnya, itu sesimpel dan sesederhana itu bagi saya. Dan itu banyak pengamat politik yang juga berbicara seperti itu. Kalau Nasdem merasa menang atau merasa akan menang, apakah mungkin akan bertemu dengan Pak Jokowi di tengah-tengah panasnya situasi perhitungan dan di tengah sentimennya tim Amin kepada KPU, kepada Bawaslu? Nggak mungkin. Terlalu besar risiko yang akan didapatkan oleh Surya Paloh bila dia memaksakan bertemu kalau perasaannya akan menang. Terlalu besar risikonya. Pasti bakal mendapat sentimen negatif dari banyak hal, banyak orang. Tapi ya Nasdem lakukan, tapi ya Surya Paloh lakukan. Ngapain? Aku harus merhatikan nyinyirin orang. Mending saya perhatikan diri saya dan partai saya. Mungkin itu. Dalam hati Surya Paloh. Kemudian, pertemuan Surya Paloh dan Jokowi menyimpan teka-teki. Menanggapi permintaan Ganjar, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merasa curiga dengan pernyataan Capres nomor 3 tersebut. Malah merasa curiga tuh. Ia mengaku heran dengan permintaan Ganjar tersebut. Sebab menurut dia terlihat Ganjar tak bisa menerima kekalahan dengan gelaran pesta demokrasi. Nasdem udah ngomong kayak gini. Terlihat tidak bisa menerima kekalahan. Udahlah, terima Pak Ganjar. Realistis kok. Mau ngomong lagi, Jawa Tengah juga kandang banteng jebol. Di mana sih suara unggulnya Pak Ganjar? Udah disapu bersih sama Pak Jokowi, diambil kembali suaranya. Dulu sempat terbelah pendukung Jokowi, sekarang itu ya mayoritas bersama Prabowo. Kalaupun ada sempalan-sempalan minoritas kepada Pak Ganjar. Kemudian pernyataan kita sebenarnya, apa yang membuat teman-teman 03 ini risau? Apa karena kalah?
Yang bilang mereka kalah siapa? Yang buat kita gaduh ini adalah hasil quick count lewat televisi. Opini apa lagi yang mau dipengaruhi? Kan sudah pencoblosan. Bayangkan, itu kata Ahmad Ali. Jadi di satu sisi mereka itu tidak mempercayai quick count. Quick count itu bayaran. Quick count itu siapa yang membayar, dia yang akan diunggulkan. Tapi di lain sisi mereka kepanasan gitu loh. Di lain sisi mereka gelagapan. Ini yang membuat otak kita menjadi mikir keras. Jadi susah, tetap tidak bisa membohongi perasaan. Kalian itu sebetulnya percaya, cuma karena nggak mau membuat pendukungnya kecewa, akhirnya ngomong, saya nggak percaya hasil quick count bahkan. Ketika real count-nya juga sudah ada, tetap aja nggak percaya. Itu curang pasti. Ya itu, repot kan. Terus siapa yang akan dipercayai bila semuanya dianggap curang? Tidak percaya. Dulu survei, mereka nggak percaya, ngotot. Kita nggak percaya lembaga survei. Ada quick count, sudah jelas. Tetap aja. KPU di real count tetap aja. Kan repot kan. Udah, kata Ahmad Ali, terima aja kekalahan, saudara. Semarahnya kita, ayo kita letakkan itu dengan akal sehat atau waras. Kalau sekarang baru sadar, kenapa tidak dari dulu? Gila ini pernyataannya. Yang menghimbau kepada kubu pendukung Ganjar dan Mahfud MD, daripada teriak-teriak hak angket, lebih baik perkuat bukti-bukti. Kemudian bawa bukti-bukti tersebut ke Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Perkuat saksi, perkuat alat bukti. Kalau dalam penelusuran terjadi dugaan kecurangan, ada mekanisme Bawaslu dan MK. Kan kanalnya di sana, ujarnya. Memang. Jadi, apa sih? Semua kan sudah disediakan. Kalau merasa dicurangi, ada Bawaslu. Ini ada MK. Malah mencari. Ini bukti orang yang sangat pesimis luar biasa, mencari jalan gorong-gorong kemana-mana untuk membuat dirinya lega. Padahal ya ini reaksi orang yang panik. Ya, reaksi orang yang panik dan reaksi orang yang merasa kalah, tapi tidak mau menerima kekalahan. Ya, kesimpulannya itu masyarakat tahu. Pasti sudah tahu. Reaksi orang yang marah, reaksi orang yang kecewa, reaksi orang yang tidak menerima kekalahan. Sebelumnya, Ganjar mendesak DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Hal ini menyusul banyak laporan telah terjadi dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Kalaupun pemilu diulangi, saya tetap yakin kok. 02 pemenangnya. Yakin saya. 1000%. Bukan 100% lagi. Itu udah, itu pilihan rakyat, bos. Itu pilihan rakyat. Terbukti bahwa strategi kampanye dari 02 itu nembus pikiran rakyat. Sesuai dengan keinginan masyarakat. Sukses tuh. Membuat branding itu sukses. Membuat branding gemoy sukses. Bayangkan, ledekan kepada Gibran. Samsul itu kan ledekan. Dijadikan brand oleh Gibran loh. Asam sulfat, asam sayur. Dijadikan brand. Ini kan tingkat kecerdasan yang luar biasa bagi saya. Bayangkan, ledekan aja bisa dijadikan branding. Ledekan, bos. Ini udah level taraf luar biasa ini. Sikap untuk mengambil ledekan itu sebagai branding dan kemudian sukses menyedot
masyarakat, ini kecerdasan luar biasa. Makanya ketika saya melihat Gibran menggunakan kaos ketika main bola itu, dan di belakangnya ditulis Samsul, ini anak bukan main-main tuh. Ini anak bukan main-main. Kecerdasannya di atas rata-rata. Ledekan bisa jadi branding. Gila nggak kira-kira? Kepikiran nggak ledekan bisa jadi branding? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah, intinya strateginya memang jago lah 02. Dengan memanfaatkan media sosial. Branding-branding yang bisa memikat banyak orang. Apalagi Mayor Teddy itu ya. Siapa kaum hawa yang tidak mau berfoto dengannya? Itu mempengaruhi loh. Itu mempengaruhi bos. Suara pemilih. Besar atau tidak. Jangan-jangan itu yang kayak gitu kampanyenya yang besar menyedot perhatian masyarakat. Genji khususnya. Ya, mau bagaimana lagi? Intinya kan di dalam strategi ini siapa yang bisa kena kepada masyarakat? Ya faktanya sekarang Prabowo yang banyak dipilih. Terima. Strateginya memang keren gitu. Mengadakan futsal dengan nuansa teknologi yang luar biasa itu kan ya itu mampu menyedot faktanya. Genji untuk berbondong-bondong pilih 02. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir udah terima aja Pak Ganjar. Terima aja.